Nah, yang pertama kita harus tahu nih, apa sih penyimpangan? Penyimpangan itu banyak banget diartiinnya. Mulai dari banyak para ahli kan, ngatiin banyak banget tuh ahli menurut Robert Cameron dan lain-lain. Tapi di sini aku ngasih gambaran umumnya aja. Penyimpangan itu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial di dalam masyarakat. Yang harus digarisbawahi di sini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial gitu. Selain itu, selain tidak sesuai, perilaku tersebut juga dianggap sebagai sesuatu yang tercela di masyarakat. Karena perilaku itu nggak sesuai, karena perilaku itu tercela, makanya perilaku itu dapat dikatakan sebagai penyimpangan sosial. Di sini ada tambahan di luar batas toleransi. Tapi nanti dalam perjalanannya, penyimpangan sosial itu dibagi lagi gitu. Ada yang masih bisa ditoleransi dan ada yang udah nggak bisa ditoleransi gitu. Jadi aturan di luar batas toleransi ini tuh nggak mutlak ada. Yang penting dan harus digarisbawahi itu ya cuma ini, tidak sesuai dengan nilai, sama dianggap tercela oleh masyarakat. Tuh, itu penyimpangan. Nah, ciri-ciri penyimpangan. Gimana sih kita dapat mendefinisikan suatu gejala sosial itu sebagai sebuah penyimpangan gitu? Yang pertama, penyimpangan itu harus dapat didefinisikan. Iya benar. Harus dapat didefinisikan. Maksudnya dapat didefinisikan itu apa? Suatu perbuatan dikatakan menyimpang apabila perilaku tersebut, kita lihat nih, perilaku tersebut itu sesuai atau enggak sih dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat gitu. Dia sesuai enggak sama nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, dari pengertian bahwa penyimpangan itu dapat didefinisikan, nantinya akan menimbulkan sebuah perbedaan perilaku penyimpangan di setiap daerah gitu. Ya, jadi itu dapat didefinisikan itu artinya kita lihat nih, perilaku tersebut menyimpang atau enggak gitu. Menyimpang atau enggak. Nah, kalau misalnya dia nggak menyimpang, ya udah, berarti dia bukan penyimpangan. Dan kalau misalnya dia menyimpang, ya berarti dia menyimpangan. Sehingga dari pengertian perilaku tersebut menyimpang atau enggak, nanti itu akan muncul perbedaan perilaku penyimpangan di masyarakat. Perbedaan perilaku penyimpangan. Nah, jadi tuh misalnya nih, contohnya apa? Contohnya, kita minum wine. Minum wine itu di Indonesia nggak boleh kan? Kayak dilarang gitu. Dianggap dia itu suatu perbuatan yang menyimpang. Kalau misalnya kita minum wine di Indonesia. Tapi beda halnya dengan di luar negeri gitu. Di luar negeri tuh minum wine udah biasa banget gitu. Jadi belum tentu di Indonesia menyimpang, tapi di daerah lain atau di negara lain, di wilayah lain, perilaku tersebut itu menyimpang gitu. Jadi belum tentu. Sama halnya kayak maaf banget nih ya, pelukan gitu. Kan kalau di Indonesia dianggap sebuah perilaku yang menyimpang kan, menyalahi norma yang ada di Indonesia. Tapi kalau misalnya di luar negeri tuh ya nggak apa-apa gitu. Pelukan ya udah biasa gitu. Udah menjadi hal yang ya udah biasa aja. Jadi nggak semua penyimpangan yang ada di Indonesia atau di suatu wilayah dapat dikatakan sebagai penyimpangan juga di wilayah lainnya. Itu yang dimaksud dari sebuah penyimpangan itu dapat didefinisikan tergantung wilayah yang menganut norma tersebut gitu. Habis itu ada juga nih yang kedua, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Apa sih penyimpangan relatif itu? Penyimpangan relatif itu adalah penyimpangan relatif itu adalah penyimpangan yang kita tuh dapat melihat gitu, apakah sebuah individu itu nggak sepenuhnya menyimpang dan nggak sepenuhnya nggak menyimpang juga gitu. Belibet ya. Sebuah individu itu nggak ada yang sepenuhnya menyimpang dan nggak ada yang sepenuhnya nggak menyimpang gitu. Jadi dia di tengah-tengah. Contohnya apa? Penyimpangan relatif. Contohnya penyimpangan relatif itu, ini aku kasih contoh aja ya biar lebih mudah. Itu misalnya wanita, ya aduh, jelek banget. Jadi supir truk. Kenapa dia dikatakan sebagai penyimpangan yang relatif?
kan tadi penyimpangan relatif itu penyimpangan yang dia tuh nggak sepenuhnya menyimpang dan nggak sepenuhnya nggak menyimpang. Kenapa dia nggak sepenuhnya menyimpang? Jadi gini, kan wanita yang menjadi supir truk itu dianggap tidak ya di beberapa wilayah gitu. Kenapa? Karena ya gimana ya, supir truk itu biasanya laki-laki kan yang mengemudi truk. Terus dia kewajibannya juga susah gitu. Untuk jadi wanita jadi supir truk tuh kayak nggak etis gitu ya di berbagai wilayah gitu. Kayak dia bisa disebut sebagai sebuah penyimpangan kalau wanita jadi supir truk gitu. Tapi di satu sisi dia nggak sepenuhnya menyimpang juga kok. Pasti dia punya alasan-alasan lain kan untuk dia melakukan penyimpangan itu. Contohnya kayak, ya kalau misalnya dia wanita itu nggak jadi supir truk gitu, gimana dia mau menafkahi keluarganya, gimana dia bisa makan, gimana dia bisa hidup gitu. Jadi ya nggak sepenuhnya menyimpang, nggak bisa dikatakan bahwa wanita itu sepenuhnya menyimpang karena dia jadi supir truk gitu. Habis itu yang kedua ada penyimpangan mutlak. Nah, jadi gini, penyimpangan relatif itu dia tuh ada toleransi gitu. Dia bisa ditoleransi karena ada alasan-alasan yang kuat. Nah, sedangkan penyimpangan mutlak ini tuh yang udah ada hukumnya itu udah mutlak gitu, nggak boleh dilanggar sama sekali, udah ada hukumnya dan emang mutlak untuk dilakukan gitu. Contohnya apa? Contohnya untuk yang muslimi, keluarga muslim makan babi gitu, itu kan nggak boleh kan? Itu kayak udah penyimpangan yang mutlak banget, dalam alasan apapun itu nggak boleh. Tapi nanti di sini ada pengecualiannya sendiri sih. Tapi dia nggak bisa ditoleransi ya. Cuma nanti dalam penyimpangan mutlak ini ada pengecualiannya sendiri. Nanti coba aku jelasin di slide berikutnya. Tapi dari dua ciri-ciri penyimpangan ini, ada yang mau ditanyain sebelumnya? Atau ada yang belum jelas atau mau lanjut? Yuk, gimana? Yang mau nanya open mic aja, soalnya aku nggak bisa lihat kolom chat. Kan aku share screen. Ayo, ada yang mau nanya? Kak, aku mau nanya. Iya, boleh. Kalau misalkan perempuan yang jadi pemimpin perusahaan gitu termasuk penyimpangan relatif nggak? Itu nanti ada lagi. Itu ada lagi nanti namanya penyimpangan positif dan negatif. Jadi masih lumayan banyak, nggak cuma ini doang. Itu nanti dia masuk ke penyimpangan positif. Nanti coba aku jelasin ya di slide selanjutnya. Oke? Skip dulu jawabannya. Ada yang mau nanya lagi? Kak, bisa dijelasin ulang nggak yang dapat didefinisikan itu? Oke, coba ya aku jelasin ulang. Penyimpangan yang dapat didefinisikan itu adalah penyimpangan itu kita lihat nih, apakah perilaku tersebut itu menyimpang atau enggak. Nah, kita lihat itu di mana? Di dalam suatu wilayah gitu. Nah, karena lingkupnya suatu wilayah, maka nanti akan menimbulkan perbedaan dalam perilaku penyimpangan. Gimana contohnya? Kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya di Indonesia pelukan itu merupakan penyimpangan yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Tapi lain halnya dengan di luar negeri gitu. Di luar negeri kan pelukan biasa aja kan, kayak ya udah wajar gitu. Sedangkan di Indonesia nggak wajar. Jadi dapat didefinisikan gitu. Di Indonesia nggak wajar kita pelukan karena karena dia menyalahi sebuah norma. Sedangkan kalau di luar negeri adalah hal yang wajar, dapat didefinisikan bahwa pelukan adalah hal yang wajar. Ya iya wajar. Kenapa? Karena di luar negeri nggak ada norma untuk melanggar pelukan gitu. Jadi ya udah, it's okay gitu kalau kita mau pelukan di luar negeri. Intinya kita tuh dapat mendefinisikan dia tuh menyimpang atau enggak gitu dalam suatu wilayah. Makanya nanti bakal ada perbedaan-perbedaan yang di sini menyimpang tapi di sana nggak menyimpang. Gitu. Cukup jelas? Oke Kak, jelas. Makasih banyak. Ya, ada lagi? Atau lanjut? Kak, jelasin yang relatif tadi yang benar-benar mendefinisikan gitu loh Pak, Kak. Kurang jelas soalnya. Oh, relatif. Kita tuh melihat individu, tidak ada individu yang sepenuhnya menyimpang dan tidak ada individu yang sepenuhnya tidak menyimpang terhadap norma. Jadi kayak dia tuh masih bisa setengah-setengah gitu loh. Menyimpang setengah, tapi dibilang menyimpang enggak, dibilang enggak menyimpang juga enggak gitu. Makanya dia dikatakan relatif. Gitu. Cukup? Ya, Kak.
Ada lagi? Kak, jadi aku mau simpulin kalau relatif itu kayak yang setengah-setengah, kalau mutlak itu emang udah pasti penyimpangan ya, Kak? Iya, udah nggak ada toleransi gitu, nggak ada setengah-setengah lagi. Udah kayak udah dah, kalau misalnya nggak boleh makan babi, ya udah nggak usah macem-macem gitu. Ya udah nggak boleh, titik gitu. Nggak ada yang setengah-setengah lagi. Gitu. Gimana? Yuk, ada lagi yang mau ditanyain? Atau lanjut? Lanjut ya, lanjut. Ya. Nah, tadi aku bilang ya kata masalah makan babi itu kan termasuk penyimpangan mutlak kan, yang udah titik gitu, nggak ada toleransi lain. Nah, tapi di sini di ciri-ciri penyimpangan yang selanjutnya itu adanya norma penghindaran terhadap norma yang bersifat mutlak. Sebenarnya dia nggak titik gitu, kayak ya udah nggak boleh titik, masih ada selanjutnya ada tapi bla 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 bla. Nah, tapinya itu dinamakan sebuah norma penghindaran. Apa sih norma penghindaran? Norma yang boleh dilakuin kalau misalnya dia terdesak dan sangat amat kepepet banget, yang menyangkut hidup dan mati gitu, yang menyangkut jiwa dia. Contohnya gimana? Misalnya nih, kita tersesat di hutan gitu. Udah nggak ada makanan lagi selain babi, cuma babi doang, bener-bener udah nggak ada yang bisa kita makan lagi gitu. Dan sebagai seorang muslim, kan tadi dikatakan bahwa babi itu haram kan hukumnya, dan udah mutlak gitu, nggak boleh dilanggar. Tapi karena kita dalam keadaan yang terdesak gitu, antara hidup dan mati, akhirnya kita mau nggak mau kan terpaksa untuk makan babi itu gitu. Ya itu nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa gitu. Makanya disebutkan adanya norma penghindaran gitu terhadap norma yang bersifat mutlak. Jadi nggak benar-benar yang udah titik nggak boleh. Tapi kalau misalnya terdesak banget gitu, masih nggak apa-apa kok. Tuh. Terus habis itu bersifat adaptif. Bersifat adaptif itu merupakan salah satu awal dari munculnya perubahan sosial. Nah, contohnya apa? Contohnya gini, dulu sebagai perempuan, cewek itu nggak boleh kan sekolah. Bahkan cewek sekolah itu merupakan sebuah penyimpangan gitu. Dikatakan sebuah penyimpangan yang bahkan sampai ada sanksinya kan, sampai di penjara lah, di apa-apain lah kalau misalnya cewek sekolah tuh nggak boleh gitu intinya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi semakin meningkat, ilmu pengetahuan manusia meningkat, terus adanya gerakan emansipasi wanita, akhirnya lama-lama cewek itu boleh sekolah gitu. Nggak kayak dulu yang cewek cuma harus di rumah lah, ngurus rumah, segala macam gitu. Jadi dia tuh bersifat adaptif, menyesuaikan perkembangan zaman. Menyesuaikan perkembangan zaman. Yang dulunya nggak boleh, jadi boleh gitu. Jadi nggak selamanya penyimpangan itu tuh bakal ya udah menyimpang aja terus. Akan ada saatnya sebuah penyimpangan itu bakal jadi sesuatu hal yang biasa gitu. Ya contohnya apa tadi yang dulu itu cewek nggak boleh sekolah, sekarang udah boleh gitu kan, seiring berkembangnya zaman. Nah terus yang ini yang adanya norma penghindaran tuh kayak tadi yang apa, makan babi, kan itu dia norma mutlak ya. Tapi karena udah dia terdesak gitu, jadi ya nggak apa-apa dilakuin. Tapi itu ada syarat-syaratnya tertentu sih, kayak kalau misalnya kita nggak makan babi kan mati gitu ya, menyangkut jiwa raga dan hidup manusia. Jadi nggak apa-apa kita melakukan norma penghindaran tersebut. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain dari dua ciri penyimpangan ini? Atau mungkin belum jelas? Atau lanjut? Gimana? Lanjut, Kak. Lanjut ya, berarti udah cukup. Nah, habis itu ada faktor-faktor penyimpangan. Kenapa sih penyimpangan ada dan muncul gitu di masyarakat? Kenapa ada penyimpangan? Banyak faktornya, teman-teman. Yang pertama, ada sosialisasi yang tidak sempurna. Apa yang dimaksud sosialisasi yang tidak sempurna? Yaitu proses penanaman nilai sosial ke dalam diri suatu individu yang terkadang menimbulkan pertentangan gitu antara media sosialisasi tersebut. Contohnya gimana gitu? Contohnya gini, misalnya merokok itu merupakan sesuatu hal yang menyimpang kan sebenarnya.
Nah, anak dididik orang tuanya untuk nggak merokok gitu. Dia dididik oleh orang tuanya untuk nggak merokok. Tapi orang tuanya sendiri yang berperan sebagai media sosialisasi merokok gitu. Dia memberi contoh yang nggak baik kepada anaknya. Akhirnya ya muncullah gitu anak itu merokok karena orang tuanya merokok. Orang tuanya sebagai media sosialisasi menyontohkan hal yang nggak seharusnya dilakukan gitu. Jadi apa sih anaknya tuh kayak ngikutin orang tuanya gitu loh gampangnya. Terus ada juga nih orang tua kan media sosialisasi itu kan banyak ya, mulai dari orang tua, pendidikan, terus guru, teman sepermainan, media massa gitu. Nah ada juga nih contohnya, ada orang tua yang bilang gini, orang tuanya itu bilang ke anak-anaknya bahwa anak-anak itu harus jauh gitu dari kekerasan. Kalian itu ya menghindari kekerasan, kalian jangan mendekati kekerasan gitu. Tapi orang tuanya sendiri sebagai media sosialisasi paling utama, dia lalai gitu dalam mengawasi tayangan anak-anak tersebut, mainan anak-anaknya seperti apa, konsumsi media seperti apa. Akhirnya anak-anaknya itu terjerumus gitu ke dalam tayangan-tayangan yang memperlihatkan tentang kekerasan gitu. Dia terjerumus terhadap mainan-mainan yang melibatkan kekerasan gitu. Jadi sosialisasinya itu nggak sempurna gitu. Keluarga sebagai media sosialisasi nggak bisa menjadi panutan atau jembatan yang baik buat anak-anaknya itu untuk menghindari sebuah perilaku yang menyimpang gitu contohnya. Tuh, ini bisa. Contohnya tadi nih, anaknya nggak boleh ngerokok. Tapi orang tuanya ngerokok gitu kan sama aja gitu, ngapain? Waktunya rokok. Nah, terus yang kedua, sosialisasi subbudaya yang menyimpang. Sosialisasi subbudaya yang menyimpang itu artinya dia tuh berada pada lingkungan budaya yang salah gitu. Dia terlahir dalam suatu lingkungan yang emang udah menyimpang dari sononya gitu. Udah menyimpang dari sononya. Jadi ya mau gimana? Akhirnya dia keikut gitu. Contohnya gimana? Contohnya orang yang terlahir dari keluarga penjahat gitu. Akhirnya nanti dia ikut-ikutan keluarganya jadi penjahat gitu karena menganggap wah jadi penjahat enak nih, kita nyuri aja, nyuri uang-uang tiba-tiba kita kaya gitu tanpa usaha gitu. Jadi emang dia udah dari awalnya dia terlahir di lingkungan yang salah gitu, lingkungan yang menyimpang. Tuh terlahir dari keluarga pencuri contohnya ya. Jadi ntar kesana-kesananya dia bakal jadi pencuri juga karena mengikuti panutan keluarganya gitu. Keluarganya pencuri nih, jadi ya udah ikutan aja jadi pencuri. Dari dua ini ada yang mau ditanyain dulu atau lanjut? Atau udah jelas gimana? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Ups. Nah, habis itu ada lagi nih faktor penyimpangan. Ada banyak. Ada asosiasi diferensiasi atau adanya kontak dengan perilaku yang menyimpang. Nah, asosiasi diferensiasi ini tuh ada sebuah hukum yang menyatakan bahwa semakin kita sering berinteraksi dengan orang yang menyimpang, semakin sering juga atau semakin besar kemungkinannya orang itu belajar untuk menyimpang gitu. Contohnya gimana? Misalnya nih, kita udah lahir di keluarga yang benar gitu. Udah lahir di keluarga yang nyaman, harmonis, dan benar gitu. Nggak seperti keluarga yang tadi tuh, keluarga yang penjahat. Tapi dia di sekolahnya temenan sama orang yang demen judi, demen narkoba gitu. Akhirnya nanti lama-lama dia mengikuti arus gitu, mengikuti arus pertemanan dia, mengikuti arus perjalanan hidup dia tuh akan jadi seperti temannya itu gitu. Temannya itu yang menyimpang. Jadi yang awalnya dia anak baik-baik terus dia temenan sama penarkoba atau penjudi, akhirnya dia jadi itu dia penjudi gitu. Nih, intinya tuh kalau asosiasi diferensiasi adalah kontak gitu. Temenan sama penjudi gitu contohnya. Sama penjudi. Nah, terus yang kedua ada teori labeling. Wah, ini kayak udah sering banget kali ya diomongin labeling atau pemberian julukan. Nah, jadi tuh bisa gini, kita sekali ngelakuin kesalahan. Contohnya kita baru mencuri sekali nih. Kita mencuri sekali.
kita udah dibilang sama sama tetangga-tetangga kita, si A pencuri noh gitu. Padahal baru sekali nih kita diomongin jadi pencuri. Padahal baru sekali kita nyuri tapi udah di-label sama orang lain tuh kita sebagai pencuri gitu. Akhirnya kita merasa kalau misalnya, ya gue udah dianggap pencuri nih sama tetangga-tetangga yang lain. Ya udah lanjut aja lah nyurinya gitu. Udah terlanjur dicap nih jadi pencuri. Untuk apa tobat gitu? Karena mau gue tobat kayak atau mau nggak tobat ya sama-sama aja tetap dapat label sebagai seorang pencuri gitu. Makanya akhirnya dia mengulangi lagi gitu. Makanya kalian tuh jangan suka melabel orang sembarangan gitu ya. Takutnya dia merasa udah terlabeli, akhirnya dia nggak mau berubah gitu. Contohnya sama aja kayak penyontek ya. Gitu. Kayak, dia tukang nyontek nih gitu. Kalau dia baru sekali nyontek, tapi akhirnya karena dia udah dicap, tukang nyontek nih jangan ditemenin, tukang nyontek nih jangan ditemenin. Akhirnya dia besok-besok nyontek lagi, karena kalian udah melabel dia sebagai tukang nyontek. Makanya jangan gampang melabeli seseorang, teman-teman. Habis itu ada keadaan anomi atau keadaan tanpa norma. Nah, keadaan anomi ini nantinya akan menimbulkan 5 cara adaptasi individu terhadap situasi tertentu. Ini nanti ada teorinya dari Robert K. Merton. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyain faktor penyimpangan dari 3 ini? Atau udah cukup jelas dan kita lanjut ke next slide? Mana? Gimana? Lanjut atau ada yang mau ditanya? Lanjut aja, Kak. Lanjut, Kak. Oke. Nah, tadi seperti yang aku udah bilang, ada 5 cara adaptasi individu. Ya, 5 cara adaptasi individu ini menurut Robert K. Merton. Yang pertama ada konformitas, yang kedua ada inovasi, yang ketiga ada ritualisme, yang keempat ada retretisme, dan yang kelima ada rebellion. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih, konformitas. Di sini aku udah bikin tabelnya gitu, supaya kalian gampang mengingatnya. Rebellion itu adalah suatu cara seseorang untuk mendapatkan suatu tujuan, tapi tujuannya itu positif, caranya juga positif. Udah kebayang belum? Gimana, apa contohnya konformitas? Ayo, mungkin ada yang mau ngasih contoh? Atau belum kebayang, apa sih maksudnya konformitas? Tujuannya positif, caranya positif, gimana sih? Gitu. Atau mungkin udah ada yang tahu nih sebelumnya, contoh dari konformitas apa? Yuk, nggak apa-apa, diskusi aja sama-sama. Biar aku nggak ngomong sendiri. Udah ada yang tahu belum? Oh, dia tuh kayak tujuan dia tuh positif, Kak. Terus dia tuh kayak mau menuju tujuannya tuh dengan cara yang positif gitu. PTN belajar yang rajin. Nah, ya, benar tadi. Itu contoh yang paling gampang banget. Contohnya misalnya kita mau masuk PTN kan kalian semua. Nah, masuk PTN dengan ya udah caranya belajar yang rajin gitu, dengan belajar. Itu salah satu nggak cukup dong. Tulisan aku tuh besar-besar tuh nggak sih? Ini tuh stylusnya ya tumpul. Jadi susah. Masuk PTN dengan belajar. Nah, caranya dia positif kan? Caranya dia positif. Tujuan dia positif nih mau masuk PTN. Caranya juga positif dengan belajar gitu. Nah, kebalikannya sama inovasi. Inovasi itu tujuannya positif, caranya negatif. Ayo, ada yang mau ngasih contoh? Gampang banget nih, tinggal diubah. Atau mungkin ada contoh lain yang tiba-tiba kepikiran? PTN rajin. Gimana? PTN pakai dalam. Gimana? Putus-putus. Masuk PTN pakai jalur dalam. Gimana jalur dalam? Curang gitu ya istilahnya. Atau ada yang lain selain masuk PTN? Contohnya yang tujuannya positif tapi caranya negatif. Mau dapat nilai bagus tapi dia nyontek. Iya. Kan tujuan dia positif. Siapa lagi? Ada yang mau speak up, ngasih pendapatnya? Yang tujuannya positif nih, caranya negatif. Yang sering terjadi di masyarakat. Tuh, apa? Kayak menjadi tapi pakai duit hasil curian. Ada. Mau kaya tapi nyolong gitu ya istilahnya. Mau kaya tapi nyolong, bukannya kerja gitu. Tapi nyolong.
Nah, terus habis itu yang ketiga ada ritualisme. Tujuannya negatif nih, tapi caranya positif. Coba ada yang kepikiran nggak? Apa sih? Tujuannya negatif, tapi caranya positif. Gimana tuh? Ngumpulin Gimana? ngumpulin dana sumbangan tapi ditilep. Ngumpulin dana, tapi duitnya ditilep. Ya. Itu mah negatif dua-duanya nggak sih? Maksudnya dia ngumpulin dana misalnya untuk bantu orang, tapi duitnya ditilep. Ya tujuannya bagus, tapi caranya negatif. Termasuk inovasi nggak sih kalau kayak gitu? Baksos tapi kayak caranya meres orang lain. Baksos tapi meres orang lain. Iya, tujuannya negatif. Ya bisa. Ada lagi yang lain? Tujuannya positif Kak? Tujuannya negatif. Salah. Tujuannya negatif. Coba kalian cari nih kegiatan yang negatif dulu di sekitar kalian nih. Tapi dia caranya positif. Caranya positif, tujuannya negatif. Caranya positif. Mau ngalahin teman misalkan, tapi caranya belajar yang rajin. Tapi tujuannya tuh buat ngejatuhin teman gitu. Belajar yang rajin untuk ngejatuhin teman. Bisa masuk. Ada yang lebih konkret atau nyata nggak yang sering terjadi pikiran gitu? Sholat di masjid tapi nggak? Sholat di masjid tapi tujuannya ngebom masjid. Ingat Kak. Benar deh. Oh kalau gimana? Mau nyuri sendal Kak. Nyuri sendal tapi dengan cara sholat di masjid. Bener. Kalau ngebom kan kayak dark banget sih. Kak, aku mengasih Kak. Keren banget, Rey. Oh, gini Kak, tujuannya dia tuh kayak caper gitu, tapi caranya dia sholat di masjid gitu. Oh, niatnya caper, tapi caranya beribadah. Iya, bisa. Nih, aku mau kasih contoh yang konkret banget. Contohnya tuh kalian sekolah biar dapat uang jajan gitu. Tujuan kalian negatif kan, biar dapat uang jajan. Caranya positif, kalian sekolah. Gitu. Itu contoh yang mungkin lebih gampang gitu. Nyolong sendal tadi juga Kak? Nyolong sendal. Yang mana? Nyolong sendal. Masjid. Sholat di masjid gitu. Kayaknya termasuk deh Kak, kan soalnya caranya positif. Iya, caranya positif, tapi itu nggak bisa ditoleransi nggak sih? Itu sudah kegiatan. Oh. Jangan ngebom aja. Kak, kalau misalkan datang ke masjid cuma cari nasi kotak. Ya, itu juga bisa kok. Pengalaman ya. Pengalaman pribadi. Kamu udah sering ya? Kali lah. Ya, ketahuan deh. Iya. Ya, intinya tujuannya negatif, tapi caranya positif gitu. Kayak, ya percuma aja nggak sih kalian positif, tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya walaupun tujuannya negatif, kalian melakukan sebuah perilaku yang positif. Terus habis itu, yang keempat ada retretisme. Tujuannya negatif, caranya juga negatif. Ada yang kepikiran? Ayo apa? Mengeluarkan pendapat. Korupsi, caranya gelapin uang. Bisa. Selain itu, terus kayak mau melek orang tapi ke dukun gitu gimana Kak? Gimana? Mau dapat uang tapi ke dukun. Itu kan tujuannya positif, dia mau kaya kan? Melet anak orang. Mau ngapain? Nyantet orang tapi ke dukun gitu. Santet menyantet gitu maksudnya. Sampai kesantet. Main judi mau rebut uang pakai susu Kak. Orang mabuk Kak. Ya, mabuk bisa. Mabuk. Mabuk. Kak. Kenapa mabuk dikatakan sebagai tujuannya negatif, caranya juga negatif? Siapa tadi tuh yang jawab mabuk? Yuk jelasin coba. Nat. Kalau kayak narkoba gitu. Kak, main judi buat beli narkoba Kak? Iya. Iya, bisa.
Coba tadi yang jawab narkoba, bisa jelasin nggak dia tujuannya negatif, caranya negatif, tujuannya apa, Ya, caranya apa? caranya, Tujuannya, siapa dulu nih? boleh. Tujuannya kan uangnya kan dapat banyak gitu, jadi bandar. Terus caranya juga negatif kan, penyeludupan narkoba gitu. Ya, bisa masuk narkoba, masuk kok ke reatrisme. Tidak mengikuti cara dan yang dikehendaki. Mana partainya? Ayo, ada lagi yang mau mengatakan pendapat? Itu ya. Tapi bukannya kalau misalkan kayak jual kayak gitu masuknya positif, kan dia pengen Kamu belajar dulu, jangan. 5 rapor dong. caranya negatif. Jadi aku jelasin aja, misalnya aku lebih tekenin kalau misalnya reatrisme itu lebih fokus kepada pengasingan diri gitu. Pengasingan diri contohnya kayak gelandangan, narkoba gitu, itu masuknya ke reatrisme. Jadi itu dia tuh nggak mengikuti tujuannya dan cara yang dikehendaki gitu. Ini lebih fokusnya ke itu sih, pengasingan diri. Mungkin biar nggak kemana-mana gitu ya bahasannya. Nah, kenapa pengasingan diri? Tujuannya dia mau menarik diri dari masyarakat negatif kan? Karena ya manusia makhluk sosial gitu. Dia butuh interaksi sama masyarakat lain. Dia butuh orang lain juga. Terus untuk apa dia mengasingkan diri gitu? Tujuan dia salah kan? Karena dia mau menarik diri dari masyarakat gitu. Nah, caranya dia juga salah karena dia menjauhi orang-orang gitu. Makanya dia disebut reatretisme. Tapi bisa juga kayak narkoba tadi. Dia tuh juga bisa dimasuk ke dalam tujuannya negatif, caranya juga negatif gitu. Caranya dia menyelundupkan narkoba ya dia salah gitu. Dan apa sih tujuannya narkoba itu? Orang narkoba kan bisa jadi karena dia itu ya, orang makan narkoba itu bisa jadi karena melampiaskan kekesalan, amarah atau emosi gitu dari dalam hati. Jadi dia nggak bisa nahan nahan hawa nafsu gitu nggak sih, kayak nahan marah atau apa hal-hal yang ganjil di hati, kayak melampiaskannya itu ke narkoba. Kayak misalnya contohnya maaf nih ya, anak broken home gitu, dia nggak dapat kasih sayang, dia butuh kesenangan, akhirnya kan narkoba itu bisa bikin senang kan. Nah dia melampiaskan emosinya untuk mencari sebuah kesenangan itu dengan mengonsumsi narkoba gitu, karena emangnya narkoba emang bisa bikin senang kok, bisa bikin candu. Nah tujuan dia salah, melampiaskan emosinya kan salah kalau misalnya dia melampiaskan emosi ke narkoba gitu. Makanya narkoba bisa dikatakan sebagai sebuah reatretisme. Tapi yang sering keluar sih kata kuncinya reatretisme itu ini pengasingan diri. Kayak gelandangan juga kan dia lari dari masalah gitu, bukannya dia kerja kayak gitu, berusaha kerja nyari pekerjaan tapi dia mah jadi gelandangan gitu. Caranya juga salah, dia minta-minta ke orang gitu kan. Nah habis itu ada rebellion atau nama lainnya pemberontakan sih, ini enggak terlalu sulit. Nah, pemberontakannya gimana? Dia tuh tujuannya bisa positif, bisa negatif. Caranya bisa positif, bisa negatif juga. Jadi dilihat dari konteksnya. Lebih gampangnya rebellion itu dia tuh nggak mengakui tidak mengakui struktur sosial yang ada dan akhirnya dia menciptakan struktur baru. Contohnya apa nih? Contohnya gerakan G30 SPKI gitu kan. G30. 1998 termasuk nggak, Kak? Iya, reformasi 98 juga. Dia tuh tujuan, coba nih, kalau kita telah gitu ya. G30 SPKI dulu. Dia itu pemberontakan karena ingin mengganti ideologi komunis kan. Nah, dia itu kira-kira tujuannya positif atau negatif? Negatif. Sebenarnya Menurut dia positif, tapi dianggap orang lain enggak. Iya, kan yang itu yang dimaksud positif atau negatif gitu. Dari sudut pandang siapa dulu nih kita ngelihat, makanya dibilangnya positif atau negatif. Caranya positif atau negatif? Caranya G30 SPKI. Ayo, negatif atau positif? Negatif. Ya, negatif lah dia. Itu Negatif. ada orang gitu kan. Nah, terus tadi yang dibilang reformasi 98 itu juga bisa masuk ke rebellion. Dia tujuannya positif atau negatif? Reformasi 98. Positif. Tujuan? Tergantung sih, Kak. Depends. Tergantung dilihat dari ya, mana. depends on konteksnya. Iya kan?
Karena tergantung itu, karena tergantung itu makanya dia nih tandanya plus min, bisa positif bisa negatif, tergantung kita lihat dari sisi mana, dari aspek mana gitu. Siapa yang ngelihat, makanya tujuan atau caranya bisa positif bisa negatif gitu. Ada yang mau ditanyain sampai di sini 5 cara adaptasi individu? Ini kayaknya juga sering muncul deh. Konformitas, inovasi, ritualisme. Tadi ditemuin sama siapa, Kak? Kalau demo rebellion nggak, Kak? Demo itu pemberontakan. Demo, ya dia rebellion karena bisa dilihat nih, demo itu bisa positif, bisa negatif. Kalau pemerintah yang ngelihat negatif, tapi kalau kaum mahasiswa yang ngelihat demo itu ya positif lah, menegakkan hukum gitu. Tapi kalau pemerintah yang ngelihat, lu ngapain demo gitu, kayak merusak fasilitas umum aja sih gitu. Makanya dia rebellion, pemberontakan. Ini tadi itu ya sama Robert K. Merton. Gitu. Ada yang ditanya lagi? Berarti semua yang ini yang kayak demo terus 98 gitu berarti semuanya termasuk rebellion ya, Kak? Ya. Itunya ini ya pemberontakan. Ingat aja nih kata kuncinya, rebellion itu pemberontakan. Ada lagi yang ditanyain? Atau lanjut? Lanjut. Oh. Jenis kalau korupsi korupsi. Itu nanti ada beda lagi. Tapi kalau misalnya dimasukin ke sini 5 cara adaptasi individu, coba korupsi tujuannya positif atau negatif? Yang kaya. Yang kaya. Caranya salah. Berarti dia masuknya inovasi. Tuh. Udah lanjut ya. Jenis-jenis penyimpangan. Secara garis besar atau secara umum dibagi menjadi 2, ada berdasarkan labeling. Kak, aku mau SS yang tadi dong. Mau apa? SS? Ya udah apa-apa. Tapi ntar aku kirim juga kok ini ke grup Telegram. Ada di link Google Drive juga. Jadi aman. Tapi nggak apa-apa kalau mau SS. Ya, makasih, Kak. Udah. Nah, habis itu nih jenis penyimpangan secara garis besar dibagi 2, ada yang berdasar labeling dan ada yang berdasarkan sifat. Coba tadi labeling apa? Ada yang mau speak up ngasih tahu apa sih labeling? Pemberian julukan, Kak. Ya, pemberian julukan. Ya, ngecap seseorang gitu atau asal menjuluki seseorang. Nah, berdasarkan labeling atau pemberian julukan, penyimpangan itu dibagi 2. Jadi penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer itu penyimpangan yang bersifat sementara, jadi sebentar aja gitu, belum jadi kebiasaan, masih ya udah sekali 2 kali gitu dia ngelakuinnya. Terus yang kedua, pelakunya masih dapat diterima masyarakat dan tidak ada julukan atau label salah. Tidak ada julukan atau labeling. Ini sih yang bisa dijadiin kata kuncinya yang perbedaan primer sama sekunder. Nah, contohnya apa? Ada yang mau ngasih tahu perbedaan penyimpangan primer itu apa sih? Yang masih sementara, terus pelakunya masih diterima dan dia nggak ada julukan atau labeling. Yang ada di masyarakat sekitar aja nih, yang sering ditemui, nggak usah yang jauh-jauh. Kak, boleh bertanya? Gimana? Boleh. Kak, boleh bertanya, antisosial itu termasuk primer? Apa? Antisosial itu termasuk penyimpangan primer, bukan, Kak? Antisosial. Dia sifatnya sementara. Kalau misalnya dia sebentar nih, tapi menurut aku ya ansos itu lama. Dia lama kan durasinya kayak ansos gitu, nggak mau berkomunikasi sama orang lain. Terus bisa-bisa dia juga nih pelaku bisa disingkirkan dari masyarakat. Kalau ansos itu kan bisa jadi dia nggak dianggap ada kan lama-lama kayak dia ansos nih emang ada dia gitu sampai kita tuh nggak sadar akan keberadaan dia gitu. Akhirnya ansos itu lama-lama bisa jadi ke penyimpangan sekunder gitu karena dia lama-lama bisa ada julukannya kan ansos, terus dia juga bisa disingkirkan dari masyarakat saking dia tuh nggak mau komunikasi, nggak mau interaksi sama sekali, dia menyendiri aja hidupnya gitu. Jadi dia bisa masuk ke sekunder sih, nggak primer. Kalau primer tuh yang masih yang apa ya ringan gitu loh, masih bisa ditoleransi. Oh, contohnya berarti ini ya, Kak. Melanggar rambu lalu lintas, bukan? Kayak melanggar aturan-aturan gitu, bukan sih, Kak? Iya, bisa, tapi kayaknya itu udah terlalu... Kalau sekarang kayak nggak pakai masker gitu, Kak.
Iya bisa. Itu juga bisa kayak lagi COVID nggak pakai masker. Atau nih yang gampang banget nih, makan pakai tangan kiri. Itu kan cuma masih bisa diterima kan ya, masa kita makan pakai tangan kiri langsung dijauhin masyarakat, kan nggak mungkin. Terus pasang musik keras-keras gitu, tapi ya cuma sekali 2 kali kalau lagi hajatan gitu kan, jam 12 malam hajatan pasang musik keras-keras gitu, itu kan bersifat sementara gitu kan, terus nggak ada julukan dan dia nggak bakal dijauhin masyarakat gitu. Itu yang contoh primer. Atau mungkin ada yang mau ngasih contoh lain selain yang tadi aku bilang? Kak, mau nanya, Kak. Apa tuh? Kalau misalnya dia gini, dia nyolong gitu buat beli obat, ibunya sakit, nah gitu, karena dia lagi nggak ada pekerjaan gitu, itu masuknya primer atau sekunder? Itu kayaknya nggak bisa dimasukin ke berdasarkan labeling deh. Nanti tuh bakal masuk ke penyimpangan yang jenis selanjutnya yang positif atau negatif. Tapi dia masih dapat diterima ke masyarakat kok. Ada nanti jenisnya yang lain. Ayo, ada yang mau ngasih contoh nggak penyimpangan primer selain makan pakai tangan kiri, terus nyetel musik keras-keras, melanggar lalu lintas, nggak pakai masker. Ada lagi Kalau mungkin. siswa bolos, Kak? Ya kalau dia bolosnya pembolos, tapi dia bisa dicap jadi tukang bolos sih, tapi dia belum terlalu berat sih, nggak sampai di masyarakat kan, dia bisa bolos atau penting juga masih bisa diterima masyarakat. Ya, ada lagi. Kalau pelakor, Kak? Astaga, kok ada aja. Astaga. Kalau membuang sampah sembarangan. Itu kayaknya dia udah masuk sekunder deh. Soalnya pelakor itu kebiasaan kan. Nggak mungkin dong dia. Pelakor tuh berjangkanya lama kan. Mungkin dia ada julukannya kan. Pelakor tuh julukan kan. Iya, betul. Dia bukan primer lagi. Boleh dimasukin. Oke, Kak. Bukan bersifat sementara ya pelakor? Pelakor kebiasaan tuh. Masa dia PDKT-in cowok orang lama kan, pasti nggak mungkin seminggu 2 minggu. Kalau pelakornya tobat, Kak. Ya tergantung. Cowoknya ini kalau murahan gitu ya. Tadi jangan dibenarkan ya. Jadi jangan curhat ya. Iya, tapi pelakor tuh disingkirkan tahu dari masyarakat. Ntar digosipin masyarakat, dijauhin. Kan pasti pelakor susah tobat. Iya, pasti ada yang dikatain kayak nanti ujung-ujungnya dikatain pelakor gitu kan. Berarti dia udah oh iya, kena labeling. Berarti labeling dong. Ya, pelakor itu labelnya udah kecap. Pelakor tuh labeling. Iya, betul. Itu udah sekunder. Terus apa lagi nih? Sekunder atau primer? Kak, kalau membuang sampah sembarangan termasuk primer. Apa? Membuang sampah sembarangan termasuk primer. Iya, primer. Karena dia nggak ada julukannya kan. Terus masih dapat diterima ya kali. Dia cuma gara-gara buang sampah, tiba-tiba dia dijauhin CRT gitu. Kalau sekunder berarti kayak pencuri, terus koruptor gitu-gitu nggak sih, Kak? Gimana? Kurang jelas, sorry. Kalau sekunder kayak pencuri, koruptor. Iya, betul. Pelakor, pencuri, koruptor, yang ada labelnya deh, yang jahat-jahat. Yang udah ada kayak sebutannya gitu ya, Kak? Iya. Julukannya. Kak. Ya. Intinya kalau misalkan sampai dijauhin, berarti dia sekunder ya? Iya, dia tuh udah sampai disingkirkan dari masyarakat, terus udah ada julukannya gitu. Tuh, ini sih 3 poin. Kalau pembohong, Kak? Pembohong. Tapi dia sampai disingkirkan dalam masyarakat nggak? Bisa sih kalau pembohong. Kalau dia penipu ya, sama kayak penipu kan, bisa dia sekunder. Karena kalau penipu itu bisa disingkirkan di masyarakat juga gitu, kayak all shop yang nipu gitu kan. Akhirnya udah pada nggak percaya, akhirnya dia dijauhin. Terus ada labelingnya juga. Terus menipu itu kan sudah menjadi kebiasaan kan. Sekali dia bohong, sekali dia nipu, nanti itu bakal keterusan lagi. Dia bohong lagi, dia nipu lagi gitu. Makanya dia dikatakan sebagai sekunder gitu. Tapi itu kan pembohong, jadi kayak udah ada labelnya. Kalau misalkan berbohong, jadi kayak tergantung konteks soal, atau kalau misalkan kayak di soalnya baru sekali kelihatannya jadi primer. Apa gimana? Ya lihat soal dulu aja, tapi biasanya kalau pembohong itu jarang nggak sih, lebih sering ke penipu, karena
penipu itu lebih berat gitu loh tingkatannya. Kalau pembohong kan kayak cuma sekedar bohong biasa. Kalau nipu itu tuh kayak udah gimana ya, merenggut ke kebahagiaan, apa ya, kayak harta gitu diambil, semacam-macamnya diambil kan kalau orang nipu tuh. Jadi dilihat konteksnya juga sih gimana. Tuh. Jadi kayak gede atau enggak kerugiannya gitu ya Kak? Ya, bisa dilihat dari situ juga, dianalisis satu persatu. Ada lagi? Kak, kalau pemalas Kak? Pemalas, primer dong. Ya kan dia masih dapat diterima. Maksudnya ya emang kalau dia pemalas ada urusannya gitu sama orang lain, bagi masyarakat sekitar kan masyarakat juga nggak peduli gitu mau dia malas atau mau dia nggak malas gitu, ya udah urusan dia gitu loh. Jadi ya udah. Dia maksudnya primer. Jangan mentang-mentang ada labeling ya, kalian langsung ngecap itu sekunder. Cek juga poin-poin yang lain. Wah, Masih dapat yang penting atau poin enggak. yang lain diperhatiin ya Kak ya? Iya. Ada lagi? Cukup. Oke, Lanjut. Kak. Kayaknya udah deh, Kak. Nanti mau muter-muter kemana. Nah, ini yang tadi aku bilang, penyimpangan itu juga bisa dibedakan berdasarkan sifatnya, ada yang positif dan ada yang negatif. Ini gampang sih, nggak terlalu sulit. Ya, kalau positif ya gampang, sama aja kayak dia masih dapat diterima gitu di masyarakat. Masih dapat diterima. Contohnya tadi yang kata, ada yang nanya kan tadi kalau misalnya perempuan itu kalau jadi pemimpin itu gimana? Nah, itu salah satu penyimpangan yang positif. Kenapa? Ya udah, ya karena tuh wanita kan masih dapat diterima kan gitu, kayak ya udah sah-sah aja gitu. Wanita itu jadi pemimpin, jadi ya nggak apa-apa gitu. Itu termasuk ke dalam penyimpangan positif yang masih dapat diterima. Contohnya tadi yang real atau nyata dalam kehidupan kita itu tadi kesetaraan gender. Wanita tuh sekarang udah boleh ngapain aja gitu. Mau jadi pemimpin, mau bekerja, mau ngapain aja tuh udah bebas gitu. Dan dia masih dapat diterima kok. Kalau negatif ya kebalikannya gitu. Yang udah nggak dapat diterima, masyarakat. Ya contohnya apa? Korupsi, nyolong, bunuh, gitu. Itu aja sih kata kuncinya. Yang di-highlight dari penyimpangan positif itu ya ini yang masih dapat diterima dan berguna gitu, dan nggak menimbulkan sebuah masalah yang besar kok kalau misalnya penyimpangan itu terjadi kayak kesetaraan gender nih, wanita jadi pemimpin ya nggak masalah kan, selagi dia bisa menjalankan amanahnya dengan baik, menjalankan tugasnya dengan baik, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi ya walaupun itu termasuk penyimpangan tapi ya udah, tapi masih dapat diterima gitu, jadi ya oke-oke aja. Ada yang mau ditanyain habis ini? Gampang kok dimengertinya. Atau lanjut? Lanjut aja, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Ada bentuk penyimpangan, ada penyimpangan seksual, ya, yang menyangkut hak dan asasi wanita dan laki-laki seperti perzinahan, homoseksual, lesbian, dan pemerkosaan, tau lah ya. Terus ada pemakaian narkoba, narkotika, psikotropika, dan alkohol, dan kejahatan. Kejahatan ini nanti ada bahasannya sendiri, dia tuh banyak gitu. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Tidak semua penyimpangan merupakan kejahatan, namun kejahatan sudah pasti penyimpangan. Dikatakan sebuah kejahatan apabila dia melanggar norma hukum gitu. Jadi nggak semua penyimpangan kayak tadi tuh dia tuh jahat gitu. Nggak semua orang yang melakukan penyimpangan itu orang jahat gitu. Dia cuma dapat dikatakan sebagai penyimpang. Penyimpang itu orang yang melakukan penyimpangan. Sedangkan penjahat orang yang sebutan untuk orang yang melakukan kejahatan gitu. Jadi nggak semua penyimpang itu penjahat, tapi penjahat itu udah pasti penyimpangan gitu ya. Ini yang harus diingat. Nah, penyimpangan kejahatan itu ada banyak nih. Ada white collar crime. White collar crime atau kejahatan kerah putih itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya apa? Gampang banget. Ada yang mau bersuara, memberi pendapat? White collar crime. Apa tuh? Korupsi. Nah, korupsi. Benar banget. Nah, terus ini white itu pemerintah ya, ingat white pemerintah. Terus yang kedua blue collar
blue collar crime. Blue itu kejahatan kerah biru. Dia itu yang melakukan, kejahatan kerah biru itu yang melakukan orang biasa gitu. Nggak usah lah. Ini kecil space-nya. Orang biasa. Yang melakukan tuh orang biasa. Kayak ya udah kita, contohnya apa? Gampang banget nih, blue collar crime. Pencuri. Bahasannya tuh sebenarnya muter-muter doang, ke situ-situ doang. Iya. Habis itu yang ketiga ada governor crime atau kejahatan oleh negara. Kejahatan oleh negara itu ada yang bisa ngasih contoh nggak? Yang mungkin tahu nih, gimana contohnya apa? Israel sih kayak Perang negara. dia menyerang negara lain gitu. Pengeboman ke negara lain gitu nggak sih? Kalian pernah dengar itu nggak? Genosida. Pernah Apa tuh genosida? di Myanmar. Apa genosida? Ayo. Pembunuhan massal gitu bukan sih? Kayak pembunuhan massal terhadap suatu ras, iya Kak? Atau gimana? Intinya genosida itu Pembunuhan kelompok. Suatu kudeta gitu nggak sih? Pembunuhan massal. Ya, pembunuhan massal. Dia ngebunuh-bunuhin gitu. Suatu negara membunuhin orang-orang tertentu dalam ras atau etnis atau kelompok tertentu yang dianggap nggak sepaham atau nggak sejalan sama negara gitu. Genosida itu dilakukannya oleh negara ya, oleh badan independen negara. Itu contohnya genosida. Terus habis itu ada victimless crime. Apa nih? Kejahatan. Kak, mau tanya dong. Ya. Yang bedanya sama white collar apa? Sama government? Ini kan kalau white collar itu kejahatan kerah putih dilakukan oleh pemerintah. Ya, aku lupa jelasin. Kalau misalnya ini dilakukan oleh individu, kayak kolusi, KKN, korupsi, nepotisme, itu kan individu yang ngelakuin. Sedangkan kalau government itu kejahatan oleh negara, artinya lembaga negara gitu. Gak cuma individu, cuma lembaga negara sendiri. Lembaga negara itu. Kak, ya. Kak, kalau misalnya gini, pembabatan hutan gitu Kak, misalnya di satu wilayah gitu, itu termasuk white collar bukan Kak? Misalnya pemerintah ngizinin pembabatan habis-habisan hutan gitu di satu wilayah. Melibatkan banyak apa ya, seperti kayak DPRD gitu kan, dia bukan individu kan maksudnya, masuknya bukan individu kan, enggak, yang ngizinin itu bisa dilihat nih, dia tuh yang ngizinin itu gubernurnya doang, atau dia ada musyawarah sama kayak DPRD atau DPR setempat. Kalau misalnya dia melibatkan suatu lembaga kayak DPR atau DPRD, dia pasti maksudnya government karena bukan individu. Tapi kalau misalnya kayak gubernur nih, dia sewenang-wenang, udah nggak apa-apa, kamu apa sih, tebang aja tuh hutan gitu demi kepentingan bisnis itu, tapi gubernurnya doang yang nyuruh gitu tanpa ada persetujuan pemerintah lain, berarti dia masuknya white collar crime. Coba dilihat dari aspek dia tuh individu kalau misal bakar hutannya itu memang dianya punya kebun sendiri, itu masuknya ke blue collar. Misal dia punya kebun. Iya kan kebun dia sendiri. Merugikan banyak orang. Kak, kalau misalnya spionase itu masuk ke government crime nggak? Spionase. Iya dong, kan dia lembaga pemerintahan. Yang main di spionase itu kan banyak orang, nggak cuma sendiri. Oh. Hai. Kak mau nanya. Ya. Kalau white collar itu harus selalu pemerintah atau kayak misalnya dalam kayak perusahaan gitu kan pasti ada atasan. Intinya tuh yang berkuasa dan terpandang di situ loh Kak. Apakah selalu pemerintah atau bisa gitu? Itu namanya itu apa sih? Korporat. Kok aku nggak tulis organize? Ya ampun, nggak. Ya ampun, kelewat. Ada satu lagi, kayaknya aku udah ketulis. Kejahatan korporat itu namanya yang tadi. Korporat. Kejahatan korporat. Ini tuh yang melibatkan sebuah perusahaan ternama. Perusahaan besar. Contohnya PT Lapindo. Kalian tahu kan Lapindo itu dalangnya siapa? Dalangnya itu PT Lapindo. Nah, dia itu ngebor, terus dia ngebor suatu lahan di sana, di Jawa mana lah, aku lupa. Dia ngebor, terus akhirnya
boran itu rusak kan. Borannya itu kayak ada masalah. Pengeboran dia tuh ada masalah, akhirnya muncullah lumpur lapindo itu. Nah, itu termasuk salah satu kejahatan gitu. Karena dia merugikan orang banyak, udah melanggar hukum juga, dia asal ngebor lahan di sana. Dan itu dilakukan oleh perusahaan gitu. Perusahaan PT Lapindo gitu. Makanya dia disebut kejahatan korporat. Sama kayak waktu itu aku juga pernah sempat dengar berita yang Meikarta, ya itu kan juga melibatkan sebuah perusahaan kan. Itu berarti masuknya korporat gitu. Nih, aduh aku lupa. Oke, Jadi makasih, kalau Kak. itu pemerintah ya. Kalau perusahaan itu masuknya kejahatan korporat. Ada lagi dari 4 ini? Oke, makasih, Kak. Kak, di kolom komen kan tadi aku ada nanya kalau bakar kebun sendiri itu masuk kemana? Itu masuk kejahatan kan nggak? Atau enggak? Dia tuh membakar kebun sendiri untuk apa? Tapi itu lahan dia kan. Ya sebenarnya nggak jahat sih, orang itu kan tanah dia, misalnya dia punya hak milik atas lahan itu, terus dia misalnya mau ngebakar, terus dia mau misalnya yang tadinya lahan sawit, dia mau jadiin rumah gitu, ya sebenarnya bukan kejahatan sih, karena dia nggak bersalah kan. Tapi Kak, akibatnya itu kan ngaruh ke orang lain gitu. Nah iya mungkin bisa diakalin, mungkin ya orang itu seharusnya nebang aja gitu. Tapi aku nggak tahu sih kalau itu, mungkin aku nanti cari jawabannya dulu ya, apakah membakar hutan itu melanggar norma hukum apa enggak. Soalnya kan intinya itu harus melanggar norma hukum. Apakah ada undang-undang tentang pembakaran hutan atau enggak gitu. Aku kalau di sini Kak, ada sih kayak dipasang pelang gitu, dilarang membakar hutan gitu. Itu hutan pemerintah kali, bukan hutan dia. Maksudnya, itu tanah pemerintah kali yang nggak boleh dibakar tuh kalau tanah pemerintah mah. Kecuali dia punya lahan gitu, punya sawah. Terus mau diubah jadi rumah, gitu nggak apa-apa gitu, suka-suka dia, itu kan juga punya dia, hak milik dia juga. Oke Kak. Ya, terus lanjut ya. Ini ada victimless crime atau kejahatan tanpa korban. Coba kepikiran nggak sih, ada nggak sih kejahatan tapi nggak ada korbannya? Narkoba Kak. Narkoba. Terus lagi yang lagi keren banget nih di masyarakat. Judi. Minuman keras gak sih? Miras, ya narkoba, miras, terus bunuh diri. Iya bunuh diri, melanggar norma hukum nggak ya bunuh diri tuh? Tukang judi Kak. Judi ya. Korban dong, judi ada korbannya dong kan? Dapat uang judinya dari yang kalah kan? Yang kalah nyetor duit gitu buat yang menang. Itu kan ada korbannya ya yang kalah. Benar. Duit rampas. Nih, kalian kepikiran ini nggak? Kalau judi online nggak? Kan sendiri Kak? Ya, tapi kan duitnya dari orang lain tuh. Terus duitnya dari mana? Kalau judi online tuh ada pihak yang dirugikan kan? Ada korbannya. Oh iya benar. LGBT contoh kejahatan tanpa korban. Kan sama-sama suka ya, sama-sama menikmati. Jadi ada yang menjadi korban gitu. Kayak tadi juga bisa tuh narkoba, miras. Terus ada juga yang penuduh zina, itu aku pernah baca penuduh zina itu termasuk kejahatan karena kita nggak boleh menuduh orang zina sembarangan gitu, makanya ada norma hukumnya gitu. Terus habis itu ada cybercrime, kejahatan dunia maya yang sering banget nih ditemui apa coba? Yang hacking. Akun palsu gitu nggak sih? Hacking. Ya akun palsu bisa. Terus ngambil duit gitu. Penipuan. Iya gitu lah pokoknya. Iya, penipu all shop. Kayak tadi ya, penipu online gitu. Online, aduh alay banget, biarin. Habis itu organized crime, kejahatan yang terorganisir. Ayo, ada yang kepikiran nggak apa sih maksudnya kejahatan yang terorganisir? Kejahatan yang terorganisir itu kan artinya kejahatan yang udah direncanain nih sebelumnya. Rampokan Bang. Membunuh orang gitu nggak sih? Ya, pembunuhan. Mafia? Ya, kalau banyak orang ya. Ya, hacker. Kalau pembajakan lebih pesawat gitu, Kak. Pembajakan. Iya. Kayak organisirnya itu kayak udah direncanain dari A, B, C, D sampai yang pennya gitu. Pembajakan itu direncanain nggak sih? Atau dia iseng-iseng? Aku kurang tahu sih kok pembajakan. Pembajakan Gimana kayaknya teman-teman? online nggak sih? Cybercrime? Iya, dia maksudnya cyber. Mafia ya, yang terorganisir tuh, yang udah direncanain bareng geng-gengnya nih. Kita mau bunuh
dia bareng-bareng kita rencana ini, plan A, B, C, D, E. Terus ntar kalau kita ketangkep, kita gini gitu. Nah itu udah diorganisir kan sama tim-timnya gitu. Kan ya, jadi mafia-mafia itu masuknya ke kejahatan yang terorganisir. Tuh. Kalau Ada yang mau penyelundupan ditanyain? narkoba, Kak? Penyelundupan narkoba, Blue. Kalau Kan bully, dia itu kan, dia kalau bully masuk cybercrime bully. nggak? Ya, kalau dia bulinya di dunia nyata, kalau di dunia nyata dia blue collar, kalau dia ngebulinya di dunia maya, kayak dia ngata-ngatain orang lah, dia nge-head, berarti masuknya ke cyber. Tergantung medianya, dunia nyata atau dunia maya gitu. Begal masuk nggak, Kak? Kan dia tuh kayak udah begal. Kan dia kayak udah merencanakan mau begal gitu. Ya, bisa. Kan dia sama aja kayak mafia nggak sih? Pasti ngebegal itu nggak mungkin sendiri kan? Ada temennya yang ngebegal ikutan. Dan dia udah merencanakan. Berarti dia bisa dikatakan sebagai kejahatan yang terorganisir. Tuh. Kak, tapi di Indo itu ada mafia nggak sih? Di mana? Di Indonesia. Mafia gimana? Mafia bola ada. Ada pasti. Mafia bola. Mungkin nggak ketahuan kali. Ya, tertutup kali dia mainnya aman. Jadi iya, karena dia kan udah terencana gitu. Jadi nggak ya ditutupin. Nggak kelihatan nggak? Iya, benar. Iya, benar. Ini tuh dari tadi masuknya kemana sih, kayak apa ya namanya, judulnya itu apa yang istilah-istilah ini? Jenis-jenis kejahatan gitu maksudnya. Oh gitu. Bentuk-bentuk. Iya, soalnya bingung nulis judulnya. Oke, makasih. Iya, sorry aku nggak itu. Ada lagi? Lanjut, gimana? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Lanjut, Kak.